Halo teman-teman sekalian, selamat datang di modul sel, jaringan, dan metabolisme. Pada modul kali ini kita akan mempelajari mengenai sel, dimulai dari definisi, apa saja jenis sel, disusul dengan jaringan dasar dan metabolisme tubuh secara normal. Dengan saya, Majidillah Faradis, mahasiswa semester 4 Fakultas Kedokteran. Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai overview tingkatan organisasi tubuh, dimulai dari struktur terkecil hingga tubuh kita seutuhnya. Jadi, untuk yang pertama ada tingkatan level kimia ya teman-teman. Di sini yaitu ada atom, yang mana atom merupakan unsur kimiawi terkecil yang ada di dalam tubuh kita. Ada atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan lain sebagainya. Kumpulan dari beberapa atom akan membentuk suatu molekul. Kemudian, kumpulan dari beberapa molekul akan membentuk suatu sel. Kumpulan dari beberapa sel yang memiliki fungsi yang sama akan membentuk suatu jaringan. Kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki tujuan yang sama itu ada organ. Kumpulan dari beberapa organ yang memiliki tujuan yang sama adalah sistem organ. Dan yang terakhir adalah tubuh kita seutuhnya. Dimulai dari tingkatan level kimia ya teman-teman. Karena di sini tadi ada atom ya. Unsur kimia terkecil itu ada karbon, hidrogen, dan lain sebagainya. Nanti atom itu nanti akan saling berikatan dengan atom yang lain, akan membentuk suatu molekul. Yang mana di tubuh kita contohnya itu ada DNA. Kemudian tingkatan level yang kedua itu ada tingkatan level sel. Yang mana sel ini apa ini sel? Sel itu adalah unit struktural fungsional terkecil yang ada di dalam tubuh kita. Yang tentunya nanti dia itu memiliki fungsi tertentu ya teman-teman sesuai dengan lokasi keberadaannya. Kemudian tingkatan level yang ketiga adalah tingkatan level jaringan ya teman-teman. Jadi jaringan itu apa? Jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang memiliki fungsi yang sama ya teman-teman. Kemudian setelah itu tingkatan selanjutnya adalah tingkatan level organ. Yang mana tingkatan level organ itu terdiri atas beberapa jaringan yang memiliki tujuan yang sama. Kemudian tingkatan selanjutnya adalah tingkatan level sistem organ ya teman-teman. Jadi pada sistem organ ini tentunya terdiri dari beberapa organ yang memiliki tujuan yang sama. Dan yang terakhir adalah tubuh kita seutuhnya. Jadi pada tubuh kita itu sangat banyak sekali sistem organ di dalamnya. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari tingkatan level kimia. Tadi sudah saya jelasin bahwa di dalam tubuh kita ini memiliki unsur kimia terkecil yang disebut dengan atom ya. Ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan lain sebagainya. Kemudian nanti atom ini saling berikatan dengan atom yang lain akan membentuk suatu molekul. Yang mana di tubuh kita tuh ada DNA. Kemudian kita ambil contoh lagi, di dalam tubuh kita ini ada molekul glukosa. Yang mana glukosa itu adalah kebutuhan utama dari tubuh kita. Molekul glukosa itu seperti apa? Yaitu C6, H12, dan juga O6. Ya. Berarti untuk glukosa itu sendiri terdiri dari 6 atom karbon, terdiri dari 12 atom hidrogen, dan terdiri dari 6 atom oksigen ya teman-teman. Kemudian pada gambar yang bagian ini adalah terdiri dari 1 atom oksigen dan 2 atom hidrogen ya. Nah, karena dia itu berikatan, maka dia itu sudah disebut dengan molekul. Molekul apa ini? H2O. H2O itu adalah air ya teman-teman. Yang mana air tentunya sangat memiliki peran yang penting untuk menjaga keseimbangan cairan yang ada di dalam tubuh kita. Lanjut ke tingkatan level selanjutnya, yaitu tingkatan level sel ya. Sel itu adalah unit struktural fungsional terkecil yang ada di dalam tubuh kita, yang mana tentunya sel itu akan memiliki fungsi sesuai sama lokasinya. Semisal kita ambil sel otot ya teman-teman. Sel otot berarti dia itu untuk kontraksi, untuk pergerakan. Atau nama lain dari sel otot adalah miosit. Kemudian ada lagi sel saraf ya teman-teman. Sel saraf berarti dia itu berperan untuk menghantarkan impuls saraf ya teman-teman. Berarti dia itu nama lain dari sel saraf adalah neuron.
Nah, kemudian pada gambar di samping ini adalah preparat histologi dari dinding alveolus. Tadi saya sudah jelasin bahwa sel itu fungsinya atau perannya sesuai sama lokasinya. Alveolus ini ada di paru-paru. Kemudian saya ambil contoh satu sel ini ya teman-teman, yang gambar ini. Ini adalah sel pneumosit tipe 1. Yang mana sel pneumosit tipe 1 perannya apa? Untuk difusi gas oksigen dan juga karbon dioksida. Yang mana tentunya kan di dalam paru-paru ini kan ada terjadi pertukaran gas ya antara oksigen sama karbon dioksida. Selanjutnya kita lanjut ke tingkatan level selanjutnya. Ada tingkatan level jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang memiliki fungsi yang sama. Yang mana untuk jaringan sendiri nanti terbagi menjadi 4 jaringan utama ya teman-teman. Yang pertama ada jaringan epitel. Nah, jaringan epitel itu fungsinya buat apa? Fungsinya sebagai proteksi, sekresi, dan juga absorpsi. Yang mana nantinya untuk jaringan epitel itu pembagiannya, klasifikasinya itu sangat banyak sekali ya teman-teman. Kita ambil contoh klasifikasi berdasarkan bentuknya. Itu yang pertama ada squamous. Apa itu squamous? Squamous yaitu gepeng ya teman-teman. Jadi selnya itu gepeng atau pipih. Yang kedua ada kuboid. Kuboid berarti dia itu bentuknya kubus ya teman-teman, atau intinya itu bulat. Kemudian ada kolumner. Kalau kolumner berarti dia itu lonjong ya teman-teman. Yang mana untuk squamous itu sendiri secara umum fungsinya itu sebagai proteksi atau perlindungan ya teman-teman. Untuk yang kuboid ini fungsinya sebagai sekresi atau menghasilkan sesuatu. Contohnya bisa menghasilkan hormon, enzim, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang kolumner ya. Kalau kolumner itu fungsinya sebagai absorpsi. Apa itu absorpsi? Absorpsi adalah penyerapan. Kita bisa ambil contoh pada intestin atau usus halus kita. Itu sangat banyak sekali sel kolumner karena di situ banyak sekali terjadi penyerapan nutrien. Selanjutnya itu ada jaringan ikat ya teman-teman. Jaringan ikat berarti dia itu penyokong struktural, yang mana nantinya jaringan ikat itu ada jaringan ikat sejati dan juga jaringan ikat khusus ya teman-teman, yang nantinya akan sesuai sama fungsinya. Kemudian ada jaringan otot. Jaringan otot berarti dia itu fungsinya sebagai pergerakan atau kontaktilitas, yang mana untuk otot sendiri secara umum akan terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Apa saja? Yang pertama ada otot polos, yang kedua otot rangka, dan yang terakhir adalah otot jantung, yang mana ketiganya ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya teman-teman. Misal kita ambil contoh otot polos. Otot polos bentuknya itu seperti ini ya teman. Jadi dia itu fusiform, jadi lancip ujungnya. Kemudian kalau otot rangka berarti dia itu silindris, jadi lurus-lurus gini, intinya di tepi sel dan juga sangat banyak sekali. Sedangkan yang terakhir ada otot jantung. Berarti kalau otot jantung dia itu bercabang ya teman-teman. Seperti ini, banyak sekali percabangannya. Dan yang terakhir adalah jaringan saraf, yang mana tentunya jaringan saraf itu sebagai apa? Sebagai komunikasi, koordinasi, dan kontrol. Jadi setiap kita akan melakukan pergerakan pada otot itu tentunya membutuhkan impuls saraf seperti itu. Lanjut ke tingkatan selanjutnya, yaitu tingkatan level organ ya teman-teman. Jadi organ itu apa? Organ adalah struktur tubuh yang mengintegrasikan jaringan yang berbeda dan melakukan fungsi khusus. Kita ambil contoh di sini itu ada organ stomach atau gaster atau lambung, yang mana pada lambung ini ada jaringan epitel. Tentunya kalau kita perhatikan lambung itu kan sifatnya sangat asam ya teman-teman. Untuk mencegah kerusakan atau korosif pada dinding lambung karena tingkat keasaman di dalam lambung itu sangat tinggi, maka ada jaringan epitel sebagai apa? Sebagai perlindungan seperti itu. Kemudian ada jaringan ikat juga di dalamnya sebagai apa? Penyokong struktural. Tentunya tiap organ itu memiliki karakteristik dan bentuk yang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi salah satu fungsi jaringan ikat ini untuk
menyokong dari bentuk si organ stomach ini atau organ lambung ini. Kemudian ada jaringan otot ya untuk pergerakan. Kalau pada lambung berarti terjadi gerakan peristaltik ya teman-teman, untuk mencampur makanan-makanan yang ada di dalam lambung. Dan yang terakhir juga di dalamnya diisi oleh jaringan saraf untuk komunikasi dan juga kontrol segala sesuatu yang ada di lambung itu sendiri. Jadi kurang lebihnya itu untuk level organ itu dia itu terdiri dari beberapa jaringan dasar seperti itu ya. Lanjut ke tingkatan selanjutnya, yaitu adalah tingkatan level sistem organ. Yang mana tingkatan level sistem organ ini, apa sih sistem organ? Sistem organ adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa organ yang tentunya memiliki tujuannya tertentu. Kita ambil contoh di sini ada sistem digestif atau pencernaan. Otomatis di dalam sistem pencernaan ini ada organ-organ yang berhubungan dengan pencernaan. Contohnya apa? Contohnya ada mulut, ada esofagus, kemudian ada usus halus, usus besar, hingga ke anus seperti itu. Kemudian kita ambil contoh lain di sini itu ada sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Tentunya organ-organ dari sistem sirkulasi ini adalah organ-organ yang berkaitan dengan peredaran darah. Apa saja? Ada jantung dan juga pembuluh darah. Kita ambil contoh lagi pada sistem organ pernafasan, yaitu tentunya pada sistem organ pernafasan itu terdiri dari organ-organ yang mendukung terjadinya pernafasan. Apa saja? Ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan yang terakhir adalah paru-paru, dan lain sebagainya. Pokoknya kalau tingkatan level sistem organ itu terdiri dari organ-organ yang memiliki tujuan yang sama. Kalau sistem pencernaan berarti organ-organnya berkaitan dengan pencernaan. Sistem respirasi atau pernafasan berarti organ-organ yang berkaitan dengan pernafasan, dan lain sebagainya. Lanjut ke tingkatan yang terakhir adalah tingkatan tubuh seutuhnya, yaitu berarti di dalam tubuh kita ini banyak sekali sistem organ yang ada di dalamnya. Dimulai dari tadi yang barusan itu ada sistem pencernaan, sistem sirkulasi, kemudian pernafasan, sistem kemih, sistem tulang, dan juga sistem otot. Yang mana gabungan dari beberapa sistem tersebut akan membentuk tubuh kita seutuhnya. Cukup sekian video kali ini. Untuk penjelasan lebih detailnya akan dijelaskan di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, dan juga apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih.